Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai kesiapan daerah dalam menerima pemudik, khususnya dari area Jabodetabek dan sekitarnya. Kita tadi sudah mendengar bagaimana kesiapan dari Jawa Tengah melalui Gubernur Ganjar Pranowo. Saat ini kita sudah tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Mas Emil, selamat pagi kembali. Terima kasih kembali sudah bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah banyak melakukan langkah-langkah bekerja sama juga dengan kabupaten kota untuk mempersiapkan 3 hari ke depan ini, Mas Emil, yaitu puncak dari arus mudik yang dirindukan selama 2 tahun terakhir lah bisa dibilang, Mas Emil. Mungkin boleh diceritakan kesiapan seperti apa yang sudah dilakukan selama beberapa pekan atau mungkin bulan terakhir ini? Ya, jadi memang diprediksi 16,8 juta. Angka ini bahkan lebih besar dari estimasi sebelumnya di sekitar 14 jutaan karena persyaratan ketiadaan tes antigen atau PCR dan lebih ke mensyaratkan booster ini membooster juga minat orang untuk mudik. Iya. Sehingga tentunya peningkatan ini kita sikapi, kita antisipasi dengan suatu metode pelayanan. Bagaimana membuat pemudik ini terlayani dengan baik. Ini benar-benar kita lihat menyeluruh dari mulai layanan jalan tol, kemudian koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak, kemudian juga bahkan kita mulai melihat juga potensi-potensi seperti di Jawa Timur ada 12 titik-titik rawan macet. Ini seperti misalnya di Surabaya Raya, kemudian juga ada di Sampang, Madura, di Mojokerto, di Jombang, kemudian juga di Madiun, di Lumajang, di Batu, Malang Kabupaten Kota, dan Banyuwangi, karena mungkin ada penyeberangan. Di sana ada resiko yang muncul karena pasar tumpah, karena adanya exit tol, karena adanya perlintasan sebidang, dan juga mungkin titik-titik penyempitan atau bottleneck. Nah, ini yang kita identifikasi semuanya untuk kemudian dilakukan langkah-langkah antisipatif. Jadi pemetaan tadilah yang kita lakukan secara seksama untuk kemudian kita bisa memitigasi kalau apa yang tadi Pak Gubernur Jawa Tengah sampaikan, pengalaman dulu Brexit gitu ya. Nah, ini rekayasa lalu lintas ini benar-benar menjadi kunci di sini. Dan rekayasa lalu lintas inilah yang kita harapkan benar-benar bisa mengantisipasi ya kemungkinan terjadinya bukan hanya bottleneck, yang paling kita takuti adalah deadlock ya, karena misalnya terlanjur deadlock akhirnya sangat sulit untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Itu juga sebabnya kenapa Jawa Timur mendorong kepada pemudik, karena ini kan setelah disurvei banyak kecenderungan menggunakan kendaraan pribadi, termasuk motor ya. Nah, ini kita berharap dengan adanya penyediaan angkutan umum, termasuk program mudik gratis yang sejauh ini sudah mendekati 3.000 kurang lebih ya. Tapi sebenarnya ada 4.000 kapasitas kita, tapi ini bayangkan bahwa ini berapa mobil yang bisa dihemat dari jalan gitu ya, karena mereka naik bus jadinya. Nah, kita mendorong misalnya untuk pekerja industri, pedagang, asisten rumah tangga untuk menggunakan ini. Tapi total ada sekitar 4.113 bus dari total 184 perusahaan. Kalau kita cek lagi yang kondisinya layak jalan sekitar 3.692, melayani 219 trayek. Jadi inilah langkah-langkah yang kita ingin lakukan juga untuk mengurangi potensi overload di jalan-jalan. Nah, apa yang mungkin identifikasi dari titik-titik tersebut, apa yang harus diketahui oleh para pemudik yang akan berangkat ke Jawa Timur, khususnya untuk jalur-jalur favorit? Mungkin boleh diberi peringatan dari sekarang begitu, apa yang bisa mereka ekspektasikan di jalan sehingga tidak bingung lagi kenapa titik ini macet sekali, kenapa titik ini padat sekali dan lain-lain. Ya, tentunya harus mengatur ya waktu keberangkatan juga ya, artinya memang ini yang kemudian tentunya kita tidak bisa men-schedule ya satu persatu, yuk berangkat tanggal sekian, yuk berangkat tanggal sekian gitu ya. Nah, ada yang menyarankan mudik sedini mungkin karena ya memang selalu ada risiko kemacetan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengantisipasi itu dengan baik. Nah, pastikan misalnya
Ya mohon maaf, misalnya pastikan begitu ke pengisian pom bensin isi sepenuhnya Hmm. gitu, untuk mengurangi risiko kalau sampai terjebak kemacetan dalam keadaan bensin yang kritis di Hmm. tangki bensin misalnya. Nah, ini juga kita melakukan banyak sekali. Nanti ada layanan seperti tol jemput bola bayarnya ya. Hmm. Kemudian juga ada bagaimana mengoptimalisasi pintu-pintu tol, ada macam-macam. Kemudian juga salah satu titik rawan di rest area itu kan bukan SPBU ya, Ya. gitu. Jadi ini mungkin juga mau nggak mau ada sistem buka tutup ini kalau sudah terlalu padat dan mengekor Harus antriannya, ditutup. itu siap-siap aja. Jadi jangan kemudian dia asumsikan oke, saya nanti ngisi bensinnya di sini ya, kalau sudah terlalu padat antriannya bisa dioper ke tempat berikutnya. Hmm. Itulah sebabnya ada 62 exit tol yang kita identifikasi dari 23 rest area. Ini bagaimana ini kemudian juga sistem-sistem one way harus dicermati betul, pengumuman-pengumuman. Sekarang sudah eranya gadget ya. Ya. Jadi seyogianya sangat mudah mencari informasi di gadget mengenai kebijakan-kebijakan mudik di outlet-outlet media online juga banyak tersedia. Nah, ini sangat memungkinkan, dan kita punya hampir 200 pospam yang kita sebar di berbagai titik untuk bisa melayani masyarakat dengan informasi bahkan pelayanan lain yang dibutuhkan. Nah, adakah juga mungkin kanal informasi yang disiapkan atau mungkin tidak hanya informasi tapi juga kedaruratan yang bisa dihubungi? Adakah kanal tersebut entah itu melalui media sosial ataupun pihak atau kontak yang bisa dihubungi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, semua kanalnya tentu melalui kanal terpusat di Jatim Cetar namanya. Cetar itu adalah singkatan dari slogan kita, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, responsif. Jadi ada akun Twitter Jatim Cetar yang bisa digunakan untuk memantau informasi-informasi terkini dari Jawa Timur yang dalam beberapa waktu terakhir ini tentu fokus kepada informasi mengenai pelayanan mudik gitu. Inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber informasi yang handal bagi masyarakat. Lalu tentunya Twitter Humas Pemprov Jawa Timur yang bisa juga menjadi rujukan. Jadi segala outlet resmi media Pemprov Jawa Timur ini dalam beberapa hari ini memang didedikasikan untuk juga memberikan informasi kepada pemudik. Oke, jadi itu yang bisa diikuti Jatim Cetar dan semua informasi akan disediakan melalui kanal-kanal tersebut. Kedaruratan juga sudah disiapkan juga tentunya untuk kondisi-kondisi khusus. Nah, kondisi di dalam kota sendiri setelah para pemudik ini tiba di Jawa Timur, apa yang juga sudah diantisipasi, kemungkinan-kemungkinan seperti apa mengenai kepadatan dan juga pelayanan kepada para pemudik, khususnya mungkin di daerah-daerah wisata, di daerah-daerah yang mungkin mengalami keramaian. Betul, jadi titik-titik wisata ini kita lihat ya, misalnya selalu ada update, contohnya di Telaga Sarangan Magetan, kemudian juga wisata di sekitar Bromo Tengger Semeru, kemudian kalau di Situbondo itu jalur ke Banyuwangi ada Pantai Pasir Putih, kota wisata Batu, kawasan wisata di Prigen, dan juga wisata Padusan di Pacet. Ini beberapa titik-titik yang memang kita sudah dari lama ini yang justru koordinasi bahwa di titik-titik ini harus ada ekstra pengawalan supaya tidak terjadi membludaknya pengunjung secara berlebih. Karena ini tetap suasana pandemi COVID-19 tetap perlu ada mitigasi risiko-risiko terjadinya penyebaran COVID. Nah, kita juga ingin memastikan peduli lindungi diterapkan oleh para pengelola tempat-tempat wisata, termasuk pusat perbelanjaan, termasuk rumah makan. Ini harus disiplin menggunakan peduli lindungi. Artinya ini bisa mencegah risiko-risiko juga gitu ya. Jadi inilah yang kita antisipasi, dan memang aktivitas masyarakat untuk berbelanja itu juga meningkat pesat ya. Ini karena kan kampung halaman ya. Kampung halaman ini mereka yang di kampung halaman sendiri yang memang orang asli sana gitu ya. Memang Surabaya agak beda karena banyak dari perantau, tapi yang sudah asli betul dari daerah tersebut gitu ya, itu kemungkinan akan tetap menjalankan aktivitas ekonomi di alun-alun,
di mana-mana. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang sebenarnya menggembirakan karena ada perputaran ekonomi di daerah, di wilayah. Tetapi di sisi lain ya kita harus mengantisipasi potensi kepadatan itu dengan tadi menyiagakan personil-personil untuk ikut memastikan kelancaran dan ketertiban masyarakat. Ini berkoordinasi dengan pihak mana saja, Mas Emil, untuk memastikan bahwa kepadatan dari 16 juta lebih manusia yang datang ke Jawa Timur ini tentunya kalau keluar bersama-sama mencari wisata ini akan menimbulkan kepadatan yang mungkin bisa saja deadlock juga yang seperti Anda ceritakan tadi. Tapi antisipasi di dalam kota sendiri seperti apa dan berapa banyak nih personil yang rencananya akan diturunkan? Mungkin tidak hanya dari pemerintah daerah tentu saja, tapi juga mungkin dari aparat juga sudah menyiagakan berapa personil. Ya, jadi kalau bicara soal personil, kita tentunya didukung oleh kerjasama yang sangat baik dari TNI Polri untuk kemudian bisa memperkuat ketersediaan personil. Karena kalau kita ngomong personilnya Pemprov saja dari Satpol PP misalnya itu pun harus bergilir karena ini namanya musim libur cuti Lebaran juga. Jadi kita harus melakukan rolling ya. Tentu memang ini yang lebih kuat mendukung adalah ketersediaan personil dari TNI Polri, juga dari masing-masing di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dishubnya juga disiagakan personilnya. Nah, jumlah persisnya tentunya ini tersebar di masing-masing kabupaten, kota, dan jalur-jalur yang terkait. Ya, sebagai contoh kalau di provinsi kan totalnya sekitar kurang lebih mendekati 200 personil di Jawa Timur. Jadi ini kan terbatas, sangat terbatas sekali sehingga memang untuk personil di Satpol PP, tetapi kalau kita bicara di masing-masing kabupaten kota, angkanya bahkan lebih besar dari angka kita. Jadi kalau diakumulasi semuanya, ya kita bicara puluhan ribu personil ini sebenarnya gitu, ditambah dengan TNI Polri yang sudah disiagakan. Sama seperti pada saat kita melakukan operasi di penghujung tahun, operasi Lilin Semeru namanya, yang kemudian juga melibatkan ratusan ribu personil yang tentu semua sudah diapel siagakan. Ibu Gubernur sudah melakukan rakor dengan Pangdam, Kapolda, dan juga Pangko Armada. Oke, terakhir Semil, mungkin pesan-pesan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada para pemudik yang akan menuju ke Jawa Timur mulai hari ini dan menuju puncak mudik selama 2-3 hari ke depan. Ya, pertama tentu kesehatan. Pastikan kondisi kesehatan dalam kondisi yang baik ya. Karena tentunya perjalanan ini sangat berpotensi mengalami kelelahan. Istirahatlah kalau memang harus beristirahat, jangan diforsir, jangan dipaksa. Kemudian tadi perencanakan perjalanan sebaik-baiknya, termasuk hal-hal yang memang menjadi urgent. Kalau ada kebutuhan obat-obatan itu jangan nunggu di jalan, nanti resiko kan. Ya, kemudian juga mengelola stok bahan bakar di tangki sendiri itu jangan mepet-mepet karena tadi ada sistem buka tutup SPBU, dan gunakanlah berbagai kanal informasi yang ada di media-media online, di gadget kita ini untuk kemudian mendapatkan update mengenai situasi di lapangan. Ya, mudah-mudahan mudik tahun ini berjalan lancar, jangan sampai kita euforia dan melupakan bahwa sebenarnya masih ada COVID-19 saat ini. Tetapi memang risikonya relatif jauh lebih terkendali. Tapi sekali lagi, mari kita jaga kondusivitas situasi ini supaya Indonesia tentu akan tetap dalam kondisi COVID yang baik pasca libur Lebaran dan mudik 2022 ini. Baik, terima kasih Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami pagi ini. Semoga semua berjalan dengan lancar untuk Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Selamat pagi.